Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah pada pagi hari ini? Baik anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah anak ustazah, kemarin ustazah sudah menjelaskan tentang proses perpindahan panas melalui 3 cara. Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan anak ustazah dengarkan penjelasan dari ustazah ya. Materi kita hari ini yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan kita. Di dalam aktivitas sehari-hari kita sangat membutuhkan yang namanya kalor, baik itu secara cepat maupun secara tidak cepat. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, jika kita ingin membutuhkan kalor secara cepat, maka contohnya adalah ketika kita ingin memasak sesuatu, maka kita sangat membutuhkan yang namanya energi yang menggunakan kalor. Nah, benda yang mudah menghantarkan panas itu disebut dengan konduktor. Sedangkan energi yang tidak terlalu membutuhkan kalor ketika kita mengangkat makanan dari oven. Nah, benda tersebut yang sulit menghantarkan panas disebut dengan isolator. Kemudian, benda berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas yaitu konduktor dan isolator. Nah, apa itu konduktor? Adalah bahan yang dapat atau mudah menghantarkan panas secara baik. Contoh konduktor adalah aluminium, timah, tembaga, baja, emas, perak, besi, seng, dan lain-lainnya. Nah, ternyata emas merupakan konduktor paling baik dalam menghantarkan panas. Nah, biasanya bahan ini dibuat dalam bentuk panci, wajan, setrika, mobil, dan lain-lain yang membutuhkan hantaran panas secara mudah. Sedangkan isolator adalah bahan yang sulit atau tidak dapat menghantarkan panas seperti kayu, karet, ban, styrofoam, kain, plastik, benang wol, kertas, udara, dan lain-lainnya. Nah, bahan isolator ini bermanfaat untuk mencegah panas dari sumber panas, mencegah sengatan listrik, menghindari hubungan arus pendek atau korsleting, dan mencegah dari kebakaran. Penggunaan bahan konduktor dan isolator di sekitar kita banyak sekali yang bisa kita temukan. Nah, contoh yang sering kita lakukan adalah ketika udara dingin, kita selalu menggunakan selimut. Kenapa? Karena selimut akan memerangkap udara di sekitar tubuh agar badan tetap hangat. Udara adalah isolator sehingga udara tidak dapat menghantarkan panas tubuh berpindah keluar. Akibatnya tubuh tetap hangat. Nah, contoh penggunaan isolator dan konduktor di sekitar kita adalah penggunaan panci atau teflon atau wajan. Nah, jadi pada bagian bawah dari panci atau teflon itu terbuat dari bahan konduktor. Sedangkan pada pemegang atau untuk memegang dari panci atau teflon itu terbuat dari isolator sehingga kita tidak merasakan panas. Kemudian, penggunaan benda konduktor dan isolator sekitar kita adalah pada setrika. Nah, pada setrika terdiri dari konduktor dan isolator. Konduktornya terdapat pada lapisan bawah pada setrika, sedangkan isolatornya adalah terdapat pada bagian ketika kita memegang setrika. Kemudian pada solder. Nah, jadi solder ini juga terbuat dari bahan isolator dan konduktor. Pada bagian ujung solder ini digunakan bahan konduktor, sedangkan pada gagang pemegangnya atau pada plastik atau pada tutup kabelnya, plastik kabelnya itu menggunakan isolator. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh isolator dan konduktor. Kemudian oven. Sedangkan pada oven dan loyang menggunakan bahan dari konduktor. Nah, ketika kita mengangkat kue dari
loyang, kita akan menggunakan alas tangan yang terbuat dari bahan isolator sehingga kita tidak merasakan panas. Penggunaan benda konduktor dan isolator pada mesin mobil atau motor. Mesin terbuat dari bahan konduktor agar mudah menghantarkan panas sehingga bisa bergerak. Oke, baik anak ustazah. Nah, itu tadi ya, pengaruh color terhadap kehidupan sehari-hari. Antum bisa mengetahui apa saja benda-benda yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik bersifat konduktor maupun bersifat isolator. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.